yang berani memimpin doa? Siapa? Juni, ya, pimpin teman kalian untuk berdoa. Siap, pelajaran akan dimulai. Kita doa mulai. Nah, anak-anak, masih semangatkah kalian hari ini? Untuk menambah semangat kalian, coba sekarang kalian tepuk karakter terlebih dahulu. Sekarang berdiri. Coba Yohan, kalian pimpin teman kalian untuk tepuk karakter. 3 kali tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak, pada pembelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang iklan dan juga gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk itu pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar interaksi sosial dan juga tentang keragaman sosial budaya di masyarakat. Sudah siapkah kalian anak-anak? Nah, dengan kalian nanti mengetahui interaksi sosial, kita bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama kita. Dengan kita mengetahui keragaman kebudayaan, keragaman sosial yang ada di masyarakat, kita bisa lebih cinta terhadap tanah air kita, terhadap bangsa Indonesia. Karena dengan kita bersatu, dengan kita tetap bersemangat dalam hidup ini, kita akan lebih menjadi negara yang kuat. Siap anak-anak? Sekarang sambil kalian mengeluarkan LKPD kalian, nanti ibu akan pandu kalian belajar pada hari ini. Simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan juga sosial. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Coba kamu perhatikan. Di rumah kita melihat ayah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Dan interaksi sosial itu apa? Hubungan sosial antar individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Coba diulangi, Yohan. Hubungan sosial antar individu antar kelompok. Antar individu dengan individu itu satu orang dengan satu orang. Contohnya apa? Antar individu dengan individu. Bintang, contohnya interaksi sosial antara individu dengan individu. Pinter, antar pedagang dengan pembeli. Satu pedagang dengan satu pembeli. Pedagangnya membeli barang, penjualnya memberikan barang itu. Itu adalah contoh interaksi. Sekarang contoh interaksi individu dengan kelompok. Individu dari satu orang dengan banyak orang. Itu contohnya apa? Siapa yang bisa? Individu, satu individu dengan kelompok dengan banyak orang. Lebih dari 1 orang. Ya, saya bisa. Kontak sosial Ya. dan komunikasi. Ya, yang keras. Coba diulangi sekali lagi yang keras. Pelakunya lebih dari 1 orang. Kontak sosial dan komunikasi. Pinter. Nah, itu adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, sekarang kalian
kalian dengan berdiskusi bersama teman satu bangku kalian. Pak, kursinya boleh ada di meja. Nah, sekarang diberi kesempatan kalian untuk berdiskusi. Dijawab sesuai urutannya. Yang pertama adalah definisi interaksi sosial. Tadi saja. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kelima, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ada individu dengan individu, contohnya tadi apa? Individu dengan kelompok, contohnya apa? Kelompok dengan kelompok, contohnya apa? Berbicara dengan teman yang satu bangku. Hubungan sosial yang menyangkut dibicarakan gampangnya tadi kan sudah dijelaskan, kalian bisa mengingat kembali. kontak sosial. Oh ya, dilanjutkan. Pelakunya lebih dari satu orang. Ya, pelakunya lebih dari satu orang. Pakai dulu pelajarannya. Sudah, ya diisi dulu yang belum selesai, diisi dulu. Saya berkomunikasi dengan kelompok lain antar kelompok seperti ini. Interaksi sosial dengan lingkungan Iki wis ora wae. Komunikasi kompetisi kawan. Dilihat gambarnya, diteliti lagi. Ya, Ini contoh. Ini diisi dulu nama Itu contohnya ini gambar apa? Tanaman. Giliran tanaman. Itu contoh interaksi. Kalau ini gambarnya apa? Kelompok. Dilanjutkan. Mas, sudah. Noran? Ya, kita sambung. Bicarakan dengan temannya.
Iku lagi jadi masak. Sebentar. Apa lagi contohnya? Ini bicarakan bentuk interaksi kalian dengan lingkungan alam, benar ya, Bu? Yaitu ya boleh. Alam Gimana alam? yang alam di alam sekitarmu, di lingkungan sekitarmu, misalkan kamu memelihara boleh. Sudah selesaikah kalian mengerjakan EKPD-nya? Sudah. Hebat. Sekarang kita bahas EKPD-nya bersama-sama. Jadi nanti antar kelompok saling berinteraksi. Misalkan kelompok 4 berbicara, nanti kelompok lain bisa menanggapinya. Jadi bisa menambahkan atau memberikan masukan. Sekarang kita bahas yang pertama. Siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan hasil dari kelompoknya tentang definisi interaksi sosial? Siapa? Ayo, maju ke depan. Nando. Dibaca dengan keras supaya teman kalian. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Sudah, cukup sekian dulu. Sekarang definisi dari interaksi sosial berdasarkan temanmu tadi sudah betul apa salah? Coba sekarang Yohan jawaban kelompokmu. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial menyangkut hubungan antar individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sudah tepat anak-anak? Sudah, pintar. Hebat sekali. Sekarang Nando boleh duduk kembali. Sekarang untuk yang selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang berani maju ke depan? Syarat-syarat ini. Irfan membaca. Yang keras. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: 1. Pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Kontak sosial. 3. Komunikasi. Pintar. Sekarang coba kelompok lain. Sudah betul apa salah, Agnes? Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: 1. Pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Kontak sosial. 3. Komunikasi. Sudah betul anak-anak? Sudah. Sama jawabannya? Sama. Nah, pintar sekali. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah pelakunya lebih dari 1 orang, kontak sosial, dan juga komunikasi. Ada komunikasi. Nah, di baliknya itu ada. Nah, sekarang selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Siapa yang berani maju? Ciri-ciri interaksi sosial. Coba itu dibaca nggak apa-apa. Ciri-ciri sosial: adanya komunikasi. Nah, temanmu menjawab adanya komunikasi. Sudah betul anak-anak? Sudah. Siapa yang ingin menambahkan ciri-ciri interaksi sosial? Agnes, pintar, coba. Lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari 1 orang. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Adanya kontak sosial. Apa? Diulangi sekali lagi. Alat musik dan senjata tradisional
Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krombadi. Pakaian adat Ule Bala. Tarian adatnya dan tari Saudari. Alat musik tradisional adalah serunek kali. Senjata tradisional adalah rentau. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang keragaman budaya. Nah, sekarang kita bahas SKPD yang sudah kalian kerjakan. Coba sekarang Loren maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Asal daerah dan adat istiadat yang telah dimiliki daerah tersebut. Kepulauan Riau, suku adat Talang, Mama, rumah adat Melayu, Selaso Jantu Kembar, tarian adat joget lambak, alat musik canang, tetawa, lengkara, pakaian adat teluk gelangga bagi monyet, senjata bagi. Ya, pinter. Untuk Kepulauan Riau itu tadi temanmu sudah membacakan hasilnya. Sudah bagus, anak-anak sudah tepat kan? Sudah? Ya, pinter sekali. Sekarang dilanjutkan kelompok yang lain membacakan hasilnya. Asal daerah dan adat yang telah dimilikinya, dan istiadat yang telah dimilikinya. Siapa? Johan, maju ke depan. Maju dibacakan apa yang telah kamu tulis. Bali, suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar, pakaian adat Payas Agung, tarian adat Pendet dan tari Leong, alat musik gamelan Bali, senjata keris. Ya, sudah betul anak-anak yang disampaikan Johan? Ya, pintar sekali. Sekarang coba kalian bacakan tentang manfaat keragaman sosial budaya yang telah kalian kerjakan. Coba Juni membaca dengan keras. Manfaat keragaman sosial budaya. Pengingat suku, budaya, dan tradisi, penghibur, pemersatu bangsa, menjadi kekayaan budaya bangsa. Nah, anak-anak, bagaimana tentang jawaban dari Juni? Ayo, itu coba, Yohan, jawabanmu apa? Tentang manfaat keragaman sosial budaya. Mendatangkan wisatawan Dan pemersatu bangsa. pintar sekali, sudah sama jawabannya anak-anak? Nah, manfaat dari keragaman sosial budaya itu adalah menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia untuk mengetahui ragam kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Untuk itulah kita wajib bangga terhadap kebudayaan bangsa kita sendiri. Ya, duduk dulu. Kalian itu tinggal di provinsi mana, anak-anak? Jawa Timur. Ibu kotanya Jawa Timur apa? Surabaya. Ibu kotanya Jawa Timur adalah Surabaya. Kita punya semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Pintar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Coba Irfan, Bhinneka Tunggal Ika artinya? Berbeda-beda, tetapi satu jua. Nah, coba yang lainnya disuarakan dengan keras. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Apa artinya?
ada cara membuat buklet. Nanti kalian bisa melihat di LKPD. Sekarang Ibu beri kertas. Ibu beri kalian kertas, nanti bisa kalian mengikuti langkah-langkah cara membuat buklet yang ada pada LKPD.
Lebih dari 4 lembar 1.000. Nanti ini diwarna lagi ya. Dilanjutkan, diberikan. Nanti bisa diberikan namanya. Nah, anak-anak, kita sudah membuat booklet tentang
keragaman sosial budaya di lingkungan sekitarmu. Ini adalah contoh hasil teman-teman kalian. Bagus anak-anak? Nah, pinter sekali. Nah, nanti semuanya dikumpulkan hasilnya ya. Ibu akan mengumpulkannya dan menilainya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itulah keragaman sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Kita harus saling menghormati, saling toleransi antar sesama. Nah, untuk mengingatkan kita akan pentingnya cinta tanah air dan bangsa, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalian bisa berdiri. Berbangga terhadap tanah air Indonesia. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang interaksi sosial dan juga tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, sekarang untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian, dikerjakan seberapa kalian menguasai materi yang telah kita pelajari hari ini. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ditulis nama dan nomor absen. Kertas yang lainnya ditaruh di bawah. Ya, kertas yang lain selain evaluasi ditaruh di bawah. Kalian bisa mengumpulkan hasil evaluasi kalian yang sudah kalian kerjakan kepada Ibu. Coba sini dikumpulkan. Nama dan nomornya tidak lupa ya. Nanti Ibu mengkoreksinya supaya lebih mudah. Ayo sini. Diperhatikan dulu anak-anak. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Interaksi sosial. Interaksi sosial tadi. Jenis interaksi sosial tadi ada apa saja? Interaksi antar individu, terus interaksi dengan kelompok. Ya, individu dengan kelompok, terus interaksi kelompok dengan kelompok. Untuk selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya tadi apa interaksi manusia dengan lingkungan alam? Menyirami bunga. Ya, menanam pohon yang sudah ditebang. Dan besok disiapkan materi tentang tangga nada mayor dan minor dan juga pantun. Jelas anak-anak?